Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Ramadan kali ini tanpa ada halangan yang berarti. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti ketika sudah di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Hifdzul Lisan. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini selain menahan rasa lapar dan haus, tentu kita juga harus menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dan juga sebagai upaya untuk menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita. Bertutur kata yang baik atau menjaga lisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijaga oleh seorang muslim. Bertutur kata yang baik atau menjaga lisan merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Selain menjadi kewajiban, menjaga lisan merupakan juga tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap manusia. Hal tersebut merupakan upaya untuk membentengi diri dari penyakit hati, ghibah, namimah, maupun fitnah. Karena pada hakikatnya, apa yang dikeluarkan oleh lisan itu merupakan hasil dari olah rasa dan pola pikir manusia. Maka apabila manusia mampu menjaga hatinya, maka niscaya lisan akan terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dalam kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman tersebut menjaga perkataannya dari perkataan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan perbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Selain itu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik, berkata baik, atau lebih baik diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis tersebut, tentu banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat manusia. Yang pertama adalah agar manusia memiliki rasa husnuzon atau berprasangka baik kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menutur kata yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya kebaikan dan ampunan-ampunan dosa. Yang ketiga, menjauhi dari perkara-perkara yang menjadikan hati kita mati. Di antaranya adalah membicarakan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, apabila kita tidak mampu untuk bertutur kata dengan baik, maka diam lebih baik bagi kita. Demikianlah dasar perintah atau urgensi bagi manusia untuk bertutur kata dengan baik. Maka apabila kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka secara tidak langsung hati, pikiran, dan perbuatan kita akan terjaga dari perkara-perkara yang tercela, sebagaimana disebutkan pada ayat dan hadis tersebut. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjaga tutur kata kita dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.